Jalan-jalan ke kota tua, nyemilnya makan kue cucur. Halo warga Jakarta, yuk ikut walking tour. Halo, selamat pagi sahabat Kompas.com, aku Suci Wulandari. Dan di minggu pagi yang cerah ini aku sudah meriah banget berkebaya ria. Karena bukan mau kondangan, tapi mau ikut walking tour. Kali ini kita bakalan jalan-jalan ke area kota tua dan ngeliat apa aja sih yang ada di kota tua. Yuk ikutan aku hari ini. Ketika orang asing mulai datang, pertama yang datang sebenarnya Portugis ya. Orang Eropa yang pertama datang ke sini Portugis. Nah, waktu itu ketika Portugis datang, dia kan mulai berkongsi sama kerajaan-kerajaan di sini ya. Ini tempat tidurnya masih asli ya. Nah, sahabat Kompas.com, aku sudah berada di ruangan yang mana menampilkan bangunan-bangunan di Jakarta yang saat ini masih ada dan dibangun pada zaman penjajahan Belanda. Nah, bisa dilihat ada Istana Merdeka, terus juga gedung A.A. Maramis. Dan fun fact-nya adalah sahabat Kompas.com, gedung Istana Presiden yang ada di Indonesia itu jumlahnya ada 6, itu masih gedung yang dibangun pada zaman penjajahan Belanda. Nah, sahabat Kompas.com, ini adalah spot pertama yang kita kunjungi di area kawasan Kota Tua, yaitu Museum Sejarah Jakarta. Nah, tadi dijelaskan sedikit mengenai sejarah Museum Sejarah Jakarta ini, terus juga digunakannya pada zaman dahulu untuk apa. Dan tadi kita juga mampir ke kamar Pangeran Diponegoro, terus kita juga lihat penjara bawah tanah yang dahulu digunakan untuk menahan para pribumi. Dan singkatnya, kalau teman-teman Kompas.com ingin ke Museum Sejarah Jakarta, kita akan mengetahui bagaimana munculnya Jakarta sebelum area Jakarta ini menjadi saat sekarang ini. Yuk, kita di belakang udah bisa lihat langsung lapangan dari Taman Fathahillah. Nah, sahabat Kompas.com, setelah kita menjelajahi Museum Sejarah Jakarta dan udah panas banget ya, udah terik, saatnya kita mengademi tenggorokan. Kita sudah berada di depan Acaraki, yaitu gerai jamu yang ada di kawasan Kota Tua. Yuk, kita intip ke dalam. Teman-teman udah pernah nyoba minuman yang kaleng Acaraki Golden Sparkling itu dari kami, dan di sini kita ada kafenya di mana kita langsung membuat secara fresh. Ya, jadi kalau di sini itu kita langsung buat di mana ya, kita lihat semua bahan-bahannya ada semua di sini. Kami disebutnya Acaraki. Acaraki adalah peracik jamu, ya.
Nah, sahabatkompas.com, kita sudah di Acaraki. Tadi kita lihat proses pembuatan jamu yang ada di sini. Nah, for your information, Acaraki itu adalah sebutan untuk peracik jamu dan diambil dari bahasa Sanskerta. Nah, jadi sederhananya kalau kopi itu ada baristanya, nah kalau jamu itu ada Acarakinya gitu. Setelah kita belajar tentang jamu, kita harus lanjut ke spot selanjutnya. Let's go! Nah, sahabatkompas.com, kita sudah sampai di spot selanjutnya, yaitu kita ke Museum Wayang. Ini lokasinya persis di sebelah Museum Sejarah Jakarta. Langsung di sebelah kiri, yuk kita masuk ke dalam. Nah, sahabatkompas.com, ini kita masuk ke area Museum Wayang, dimana kalau kita masuk ke dalam lorong itu sudah kita lihat sebelah kiri dan juga kanan itu ada beberapa wayang-wayang Indonesia. Nah, seperti ini ada Hanuman Obong, Hanuman Burn the Alengka. Nah, sahabatkompas.com, faktanya adalah wayang-wayang yang ada di Museum Wayang itu tidak hanya punya Indonesia, tapi juga ada dari negara-negara lain selain Indonesia, seperti ada dari Kamboja, ada dari India gitu. Jadi sebenarnya di sini itu ruangan khusus wayang-wayang dari mancanegara. Ini tidak hanya wayang, tetapi juga ada boneka juga. Ini boneka dari Amerika, terus kalau di depan juga ada boneka dari India gitu. Nah, sahabatkompas.com, di Museum Wayang juga ada boneka-boneka yang bikin kita nostalgia nih sama tontonan kita pada zaman dahulu. Yaitu ada boneka si Unyil. Di sini kita ada Pak Ogah, terus juga ada Ibu Guru, ada si Unyil dengan salempang sarungnya dan juga topinya. Terus juga ada nih Usro dan Melani. Kadistadhus atau Gubernur Kantor ya diresmikan menjadi Museum Sejarah Jakarta pada tahun 1974 ya, sama kayak tadi Museum Wayang 1974 juga ya. Pertanyaannya, pada era Gubernur Jenderal siapakah Balai Kota Batavia diresmikan? Pastinya tuh di tahun 1707. Jawabannya apa? Yeay, benar. Di sepanjang kawasan kota ini juga dialiri oleh Kali Besar Barat, di mana waktu itu merupakan tempat kapal-kapal VOC itu berlabuh di sini gitu. Nah, tepat di sebelah kanan Kali Besar Barat itu ada jajaran toko, dan salah satunya itu yang cukup mencolok ya, ada Toko Merah. Ini kalau sekarang Toko Merah ini cukup viral sebagai kafe kekinian, tapi dahulunya itu merupakan salah satu rumah gubernur pada saat itu. Dan fun fact-nya adalah kawasan di sini dulunya tempat tinggal para crazy rich pada zaman penjajahan Belanda. Sahabatkompas.com, setelah kita keliling kawasan Kota Tua tadi, kita finishnya di Hotel Santika Premier Hayamuruk yang ada di Taman Sari. Tadi kita udah istirahat siang, udah nyemil juga. Nah, sekarang itu peserta walking tour lagi lomba menata gado-gado. Siapa yang paling cantik hiasan gado-gadonya? Yuk kita lihat yuk. Ini masing-masing sedang berlomba untuk menentukan nih, tidak hanya enak tetapi juga menarik untuk dihidangkan.
punya serunya masing-masing, tapi yang sangat terlihat lebih istimewa dan makanan consist of isinya gitu ya, isinya ada semua kayaknya ke Mbak ini. Oke, selamat Mbak. Terima kasih. Ini vouchernya. Terima kasih Kak. Baru pertama kali sih saya mengikuti walking tour dari Kompas nih. Sebenarnya udah saya tunggu-tunggu, cuma karena notifnya telat atau saya yang kurang terlalu membaca berita ya. Excited banget, saya nungguin dari dulu. Setiap kali ada yang ngadain, seneng. Sarannya ya paling mungkin kita harus lebih on time lagi ya datangnya biar nggak terlalu molor waktunya. Seneng banget belajar sesuatu hal yang baru, ketemu teman-teman baru, apalagi soal sejarah dan budaya. Excited banget sih. Saya senang sekali ikut acara Kompas Walking Tour ini karena merupakan pengalaman baru bagi saya. Kita pergi ke suatu tempat dan kita mengetahui sejarah tempat tersebut. Dan saya sangat senang karena ini sangat well organized. Kesan dan pesan untuk acara kali ini ada beberapa. Yang pertama, saya bisa nambah pengalaman karena ini pertama kali saya ikut walking tour, apalagi yang diadain sama Kompas. Dan sekeliling saya itu orang-orang yang ternyata lebih dewasa daripada saya dan itu menambah pengalaman saya. Dan yang kedua itu, saya ikut karena selain karena diadakan sama Kompas, saya akan tertarik. Selain itu saya ingin meluangkan energi saya untuk hal yang lebih positif karena di libur sekolah ini saya minim kegiatan. Jadi daripada rebahan aja dan main HP, saya lebih memilih untuk ikut kegiatan ini, ikut jalan-jalan dan hitung-hitung olahraga gitu. Terus untuk yang ketiga, menambah pengetahuan tentunya karena kami berkunjung ke beberapa museum dan penjelasan Kak Ira itu kalau idiom di bahasa Inggris bisa disebut rings the bell atau mengingatkan saya pada pelajaran-pelajaran, sebagian pelajaran yang sudah diajarkan sekolah. Jadi itu selain menambah pengalaman, jadi menambah pengetahuan juga dan mengingatkan saya akan sejarah kota Jakarta gitu. Oke, jadi Kompas Travel Walking Tour ini adalah acara pertama yang diadakan dari Kompas Travel ya, khususnya di bidang walking tour. Jadi di sini kita kerjasama dengan Hotel Santika Premier Hayam Wuruk Jakarta dan Wisata Kreatif Jakarta. Acara ini diadakan karena kami ingin punya kegiatan untuk kumpul-kumpul secara offline dengan pembaca kompas.com. Kan awalnya kita hanya online nih, dari artikel, dari video, dari media sosial gitu. Kenapa kita nggak ngumpul aja gitu? Jadi kan bisa ketemu bareng, ngobrol bareng gitu. Mungkin dari situ kita bisa kerjasama juga atau ada ide-ide lain gitu. Dan juga ini berhubungan dengan Hari Ulang Tahun Jakarta. Dan jadi berkaitan gitu loh, sekalian ngerayain ulang tahun Jakarta, kita belajar budayanya, belajar sejarah dan juga belajar kulinernya, sekaligus ngobrol-ngobrol sama orang, ketemu sama pembaca kompas.com. Gimana? Seru banget kan walking tour hari ini? Selain bisa jalan-jalan, kamu juga bisa belajar sejarah dan bahkan kenalan sama teman baru loh. Sekian dulu perjalanan kali ini, nantikan keseruan Kompas.com Travel Walking Tour berikutnya ya. Enaknya kita jalan kemana lagi nih? Komen di bawah ya.